Om Swastiastu. Halo sahabat Mangungasada, perkenalkan saya Dr. Kadek Didi Siliawan sebagai salah satu dokter umum di Rumah Sakit Daerah Mangungasada. Kembali di channel YouTube kami di Mangungasada Channel. Hari ini kita sudah ditemani oleh dua orang narasumber yang cantik-cantik, yang tentunya ahli dalam bidangnya masing-masing. Yang pertama yaitu adalah Dr. Putu Rosputri Bajirani, SPGK, dokter spesialis gizi klinik. Dan yang kedua adalah Ida Ayu Sriwedari, SST, ahli gizi Rumah Sakit Daerah Mangungasada. Selamat pagi kepada Ibu Dr. Putri dan Ibu Dayu. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan hadir dan membagi ilmu kepada kita semua untuk peserta dan penonton setia di Mangungasada Channel. Ya, topik kita kali ini adalah tips untuk memenuhi kebutuhan gizi kita selama pandemi COVID-19 ini. Nah, seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa makanan tidak hanya sebagai sumber tenaga bagi kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi juga untuk menjaga kesehatan kita. Nah, terutama selama pandemi COVID-19 ini. Jadi kita dituntut untuk menjaga kesehatan kita dengan cara makan makanan yang bergizi dan lain-lain. Nah, karena itu penting rasanya kita membagi kepada peserta Mangungasada Channel. Jadi apa saja tips dan trik dalam memenuhi kebutuhan gizi selama pandemi COVID-19 ini. Nah, menurut Dr. Putri, apakah yang menjadi kendala terkait pola makan dan pemenuhan gizi selama pandemi COVID-19 ini? Terima kasih Dr. Didi untuk kesempatannya. Jadi telah kita ketahui dan kita rasakan bersama selama pandemi ini banyak aspek kehidupan yang mengalami perubahan, baik itu dari segi kesehatan, kemudian dari segi sosial ekonomi, kemudian dari segi pendidikan, politik, dan aspek kehidupan lainnya. Nah, kemudian pandemi ini menyebabkan adanya pembatasan sosial di mana kita akan lebih sering melakukan aktivitas di rumah. Jadi bekerja dari rumah, kemudian bersekolah pun lebih banyak dari rumah. Nah, adanya pembatasan sosial ini pun berdampak dari segi gizi, di mana akan sulit untuk memenuhi kebutuhan zat gizi secara seimbang. Jadi adanya kesulitan di dalam pemenuhan zat gizi ini biasanya berdampak terutama pada golongan yang rentan seperti balita ataupun pada wanita hamil. Nah, beberapa potensi gangguan gizi yang mungkin terjadi selama pandemi apabila kebutuhan zat gizi harian tidak dipenuhi dengan seimbang, antara lain yang pertama adalah stunting. Jadi stunting ini adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi yang kronis. Jadi tinggi badannya tidak sesuai dengan umur balita tersebut. Dan kalau menurut Kemenkes, jadi stunting itu adalah nilai Z-score yang berada di bawah minus 2 standar deviasi itu untuk yang stunted, dan di bawah minus 3 standar deviasi itu untuk yang severely stunted. Kalau dari data WHO tahun 2019 sebanyak 21,3% itu balita mengalami stunting. Jadi dengan adanya pandemi seperti ini ada risiko untuk terjadi peningkatan angka tersebut. Nah, yang kedua adalah obesitas. Jadi selama pandemi ini ada istilah yang muncul yaitu karantin 15.
artinya peningkatan berat badan sebesar 15 pon atau 6,8 kg. Nah, peningkatan berat badan ini biasanya disebabkan oleh karena perubahan pola makan akibat kita lebih banyak beraktivitas di rumah, dan yang kedua adalah karena aktivitasnya yang berubah juga. Jadi aktivitas fisik yang mungkin dulu lebih banyak kita lakukan di luar rumah dan sekarang kita ubah pola aktivitas itu menjadi lebih banyak di rumah. Jadi aktivitas fisik yang sering dilakukan di rumah selama pandemi ini biasanya adalah menonton TV. Nah, selama menonton TV ini apalagi dalam jangka waktu, istilahnya dalam waktu yang cukup lama, biasanya ada pendamping camilan. Nah, camilan yang dikonsumsi inilah yang biasanya mengandung tinggi gula, tinggi lemak, ataupun tinggi garam. Nah, kebiasaan yang terus-menerus seperti inilah yang nantinya dapat meningkatkan berat badan. Seperti itu Dr. Debbie. Dan saya mau tambahkan lagi, ini bukan dari segi status gizinya, tapi beberapa orang itu merasakan kebosanan dengan menu-menu yang disediakan di rumah. Ya, jadi mungkin selama aktivitas di rumah, selama pembatasan sosial kita di rumah, menu makanannya rasanya mungkin itu saja, dan itu biasanya bisa menimbulkan rasa kebosanan. Itu Dr. Debbie. Terima kasih atas penjelasan yang sangat lugas oleh Dr. Putri. Nah, tadi sempat dokter mengatakan gizi seimbang, dok. Iya. Ya. Berbicara mengenai gizi seimbang, apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang, dok? Jadi biar masyarakat di luar juga mengetahui apa yang disebut dengan gizi seimbang. Jadi gizi seimbang adalah suatu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan tetap memperhatikan prinsip satu, keanekaragaman pangan, yang kedua adalah aktivitas fisik, yang ketiga adalah perilaku hidup bersih, dan yang keempat adalah memantau berat badan agar normal sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan gizi. Nah, pada gizi seimbang ini ada 4 pilar atau 4 prinsip yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah prinsip keanekaragaman pangan. Jadi poin penting dalam keanekaragaman ini adalah jenisnya, jenis makanannya atau sumber makanannya itu harus beragam. Yang kedua adalah proporsi atau jumlah zat gizi yang dikandung atau yang dikonsumsi itu juga harus seimbang, jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi tidak boleh beraneka ragam, tapi yang beraneka ragam itu hanya sumber karbohidrat saja atau protein saja. Jadi yang beraneka ragam kemudian dengan proporsi zat gizi yang diperlukan itu untuk seharinya adalah karbohidrat, protein, kemudian lemak, vitamin, dan mineral, serta air. Dan kemudian prinsip yang kedua itu adalah melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik seperti berolahraga, misalnya sepak bola atau mungkin senam, kemudian aktivitas fisik di rumah seperti menyapu, mengepel, atau mungkin berkebun, itu juga termasuk salah satu aktivitas fisik yang dapat kita lakukan. Dan kita berupaya untuk mengurangi kegiatan yang sedentar seperti menonton TV terlalu lama. Kemudian prinsip yang ketiga adalah menjaga perilaku hidup bersih. Mulai dari mencuci tangan, baik itu sebelum ataupun setelah makan, kemudian setelah dari toilet, itu bisa kita lakukan mencuci tangan, dan kemudian bisa juga dengan menutup makanan yang sudah dihidangkan dengan tudung saji. Dan prinsip yang keempat atau yang terakhir adalah memantau berat badan normal. Jadi indeks massa tubuh yang diizinkan adalah 18,5 kg per meter kuadrat sampai 24,9 kg per meter kuadrat. Itu adalah indeks massa tubuh yang normal. Jadi dipantau agar berat badannya tetap normal. Seperti itu. Oke, terima kasih Dok atas informasi yang diberikan kepada kita. Nah,
Tadi sempat dokter mengatakan bahwa salah satu prinsip dalam menentukan gizi seimbang adalah keanekaragaman. Nah, sekarang kita ke Bu Dayu. Nah, dari pandangan Ibu, bagaimana cara kita menentukan porsi makanan agar tetap dalam gizi yang seimbang di tengah keanekaragaman makanan yang ada di sekeliling kita? Baik, terima kasih Dokter Dedi. Untuk menentukan porsi sebenarnya itu sesuatu yang tidak sulit ya, karena untuk porsi sendiri kita sudah biasa kita lakukan setiap harinya pada saat kita mengkonsumsi makanan. Tetapi sebelum kita menentukan porsi, kita sebaiknya terlebih dahulu adalah menentukan kebutuhan dari zat gizi tersebut, dokter ya. Karena setiap orang, misalkan saya akan berbeda dengan Dokter Putri, juga akan berbeda dengan Dokter Dedi. Perbedaan ini disesuaikan dengan tinggi badan dan berat badan. Setelah kita mengetahui kebutuhan untuk energi dan kalori dari tubuh kita, dari hasil perhitungan kebutuhan nanti itu akan kita bagi juga, di mana setiap harinya kita akan mengkonsumsi 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Itu anjuran dari gizi seimbangnya, dokter ya. Dari 3 makanan utama kita akan bagi lagi 20% itu untuk sarapan. Misal, kebutuhan seseorang 2000 kilokalori setiap harinya. Jadi sekitar kurang lebih 400 kilokalori itu untuk sarapan. Kemudian untuk selingan pagi atau snack pagi, kita hanya dapat mengkonsumsi 15% yang dianjurkan. Dilanjutkan dengan makan siang sebanyak 25% dari kebutuhan. Dilanjutkan lagi dengan selingan sore 15%. Dan terakhir di makan malam itu sebesar 25%. Untuk lebih jelasnya, kita ada dari Kemenkes, pesan Kemenkes itu adalah isi piringku, di mana ini ada piring yang kita lihat itu dibagi 3 dulu. Ini untuk standar porsinya. Dari piring ini kita bagi 3, sepertiganya itu untuk karbohidrat, sepertiganya lagi itu untuk sayur-sayuran, sepertiganya yang di atas kita bagi menjadi 2, yang setengahnya itu untuk protein nabati maupun hewani, dan yang setengahnya lagi itu untuk buah-buahan. Untuk karbohidrat sendiri yang kita konsumsi yang dianjurkan itu adalah jenis karbohidrat kompleks. Kenapa? Karena dengan karbohidrat kompleks itu ada serat dan patinya. Yang kita ketahui bersama, serat itu dibutuhkan untuk mengatur kolesterol, memberikan rasa kenyang yang lama. Apabila kita bandingkan dengan karbohidrat sederhana yang dia sedikit memberikan waktu untuk merasakan kenyang. Kemudian yang dipilih adalah yang jenis karbohidrat yang tinggi serat seperti dari beras merah, kemudian dari gandum. Mungkin kita di Indonesia jarang menggunakan gandum, lebih ke arah roti mungkin nanti pilihannya jatuhnya. Kemudian bisa dari umbi-umbian seperti kentang dan juga ubi. Untuk sayuran ini bebas, jadi antara porsi karbohidrat dan sayuran sekarang itu seimbang, dokter. Sudah tidak lagi menggunakan pas sehat 5 sempurna. Karbohidrat misalkan sebanyak 1 genggam kepalan tangan dewasa, begitu juga dengan sayuran 1 genggam kepalan orang dewasa. Untuk pemilihan protein ini juga bisa dari protein hewani, protein nabati. Tidak perlu yang mahal, yang penting beraneka ragam seperti yang dijelaskan oleh Dr. Putri tadi. Kemudian untuk buah-buahan, apabila tidak bisa dikonsumsi pada saat makan, itu bisa dijadikan selingan. Buah-buahan pun tidak perlu yang mahal, buah-buahan yang ada di sekitar kita. Di Indonesia tentunya sangat banyak ya pilihannya ya. Di pasar sangat mudah sekali menemukan misalkan semangka, melon, jeruk dan sebagainya. Saya rasa pengaturannya seperti itu sangat mudah. Ingat selalu isi piringku dibagi 3, sepertiganya untuk karbohidrat, sepertiga sayuran, sepertiga atasnya dibagi, setengahnya untuk lauk dan setengahnya untuk buah. Demikian, dokter. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang diberikan kepada para penonton setia Musada Channel. Ya, itu tadi penjelasan dari Ibu Dayu. Kemudian kita beralih lagi kepada Dokter Putri. Nah, di sini dari segi nutrisi, bagaimana cara kita untuk menjaga tubuh agar terhindar dari infeksi, terutama infeksi COVID-19 yang sedang melanda tidak hanya di Indonesia, tetapi juga sampai dunia.
Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, memang selama pandemi COVID-19 ini penting bagi kita untuk tetap menjaga daya tahan tubuh atau sistem imunitas kita. Di sini peran nutrisi atau zat gizi itu sangat penting. Di mana asupan zat gizi yang cukup dalam seharinya itu dapat membantu untuk kerja sistem kekebalan tubuh atau imunitas itu menjadi lebih baik. Nah, zat gizi yang dimaksud di sini adalah mulai dari energi atau dari zat gizi makro, dan kedua adalah zat gizi mikro. Tapi yang selama ini beredar di masyarakat adalah kita harus mengkonsumsi vitamin A atau mungkin vitamin C atau mungkin vitamin D. Itu memang diperlukan untuk menjaga kinerja atau fungsi dari sistem imunitas. Namun, seringkali orang melupakan bahwa selain zat gizi mikro yang tadi beberapa saya sebutkan, ada zat gizi utama atau sumber energi yang perlu dijaga keseimbangannya. Jadi, yang pertama harus kita lihat adalah keseimbangan energi. Jadi, asupan sumber energi per harinya itu harus seimbang dan harus cukup dulu. Jadi, sel imun itu bisa bekerja atau bisa stabil fungsinya apabila asupan energi, yaitu dari sumber zat gizi makro, karbohidrat, protein, lemak itu cukup. Nah, apabila itu tidak cukup, maka walaupun dengan suplementasi biasanya kerja dari sistem imun pun juga tidak akan baik. Ya, jadi pertama yang harus kita pikirkan adalah cukupi dulu kebutuhan energi kita per hari. Setiap orang berbeda-beda, ada yang mungkin 1.500 atau mungkin ada yang 2.000 rata-rata seperti tadi Bu Dayu katakan. Ya, kita penuhi itu dulu dari sumber karbohidrat, kemudian dari sumber protein dan lemak. Ya, biasanya itu dari makanan pokok, kemudian dari lauk pauk. Nah, kemudian baru setelah kita penuhi itu energi yang kita asup, kita pikirkan beberapa mikronutrien yang berperan pada sistem imun. Yang pertama ada vitamin A, kemudian vitamin E, vitamin D, kemudian vitamin B, itu B1, B2, B3, B6, kemudian ada pantothenic acid atau B5, ada asam folat, kemudian ada vitamin B12. Semua itu kemudian ditambah lagi dengan zinc, kemudian zat besi dan selenium. Jadi beberapa mikronutrien itu berperan dalam sistem imun kita. Ya, jadi dari yang tadi saya sebutkan dengan keanekaragaman pangan, sebenarnya kita bisa memenuhi beberapa sumber zat gizi mikro tersebut. Baik, dari artinya dengan keanekaragaman yang ada di sekitar kita, ya, tentu kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, ya, ditambah ditopang dengan suplemen-suplemen yang dokter sebutkan tadi. Iya betul, itu bisa dari suplemen atau dari bahan makanan pun itu bisa mencukupi. Baik, nah kembali ke Ibu Dayu. Nah, untuk saat ini sumber makanan apa saja sih yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas kita agar menghindarkan kita dari infeksi terhadap tubuh kita? Baik dokter, untuk jenis makanan ya, sumber bahan makanan yang meningkatkan sistem imunitas seperti yang sudah banyak dijelaskan oleh dokter Putri, dari bahan makanan itu yang pertama harus beraneka ragam, begitu ya dok ya? Yang saya tangkap tadi, sebenarnya yang diperlukan untuk meningkatkan sistem imun kita, yang pertama itu adalah memenuhi zat gizi makro seperti energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Ini sudah biasa sepertinya kita konsumsi setiap harinya. Ada nasi sebagai sumber karbohidrat, energi juga, ada lauk pauk, ada sayuran, dan ada buah-buahan. Selain zat gizi makro tadi, yang dibutuhkan oleh tubuh juga zat gizi mikro. Sekarang sepertinya ada tren mengkonsumsi zat gizi mikro, vitamin C dan zinc sebagai
bahan makanan yang meningkatkan sistem imun. Kalau untuk bahan makanannya sendiri, setiap hari yang kita konsumsi, asalkan beraneka ragam, itu sudah memenuhi angka kecukupan gizi. Kalau untuk orang dewasa, angka kecukupan gizi yang diperlukan untuk vitamin C sendiri itu sekitar 75-90 mg per harinya. Itu sudah kita dapatkan dengan catatan mengkonsumsi sayur, mengkonsumsi buah. Sedangkan untuk zinc sendiri dibutuhkan untuk laki-laki itu sekitar 11 mg per harinya, dan perempuan itu sekitar 8 mg per harinya. Berbeda dengan ibu hamil, dia ada peningkatan, kalau tidak salah 11-12 mg tiap harinya. Untuk kebutuhan zinc sebenarnya sudah kita dapatkan apabila setiap kali makan besar atau makan lengkap itu kita mengkonsumsi daging. Baik, saya contohkan jenis-jenis bahan makanan yang mengandung tinggi vitamin C. Ini saya ada contoh, ini food model. Ini ada contoh dari bahan makanan. Buah jeruk merupakan salah satu buah yang kaya akan vitamin C-nya. Di dalam buah jeruk yang seperti ini kurang lebih 100 per 10 gram itu mengandung 48 mg vitamin C. Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan kita yang 75, kurang lebih 2 buah jeruk ukuran sedang seperti ini. Selain buah jeruk, vitamin C tinggi juga kita dapatkan pada stroberi. Kurang lebih 100 gram stroberi itu mengandung 80 mg vitamin C. Kurang lebih nanti kalau di ukuran rumah tangga kita mengkonsumsi stroberi 5 ukuran sedang. Kemudian dari sayuran yang mengandung vitamin C tinggi itu sangat mudah kita cari, dokter. Mungkin apalagi di daerah Bali, orang-orang pasti mengenal daun kelor, itu kandungan vitamin C-nya tinggi. 100 gram daun kelor itu mengandung kurang lebih sebanyak 230 mg dari vitamin C. Jadi kalau kita masak, kita pakai ukuran rumah tangga itu biasanya gelas dinding, kurang lebih 3/4 dari gelas dinding itu untuk ukuran 100 gram. Selain dari daun kelor, yang mudah didapatkan itu daun katuk. Selain daun katuk fungsinya memperlancar ASI, ternyata kandungan vitamin C-nya juga cukup tinggi, sekitar 239 mg per 100 gramnya. Hanya dengan mengkonsumsi daun kelor dan daun katuk, kebutuhan vitamin C kita setiap harinya itu sudah terpenuhi. Kalau untuk yang lainnya, ada sawi. Sawi juga per 100 gramnya itu mengandung 111 mg vitamin C. Dengan beraneka ragam, pasti sangat mudah kita mencarinya ya dokter ya, tidak sulit. Yang saya sebutkan tadi itu juga sudah memenuhi untuk kebutuhan vitamin C. Selain vitamin C, zat gizi mikro yang dibutuhkan untuk sistem imun itu adalah zinc, seperti yang dijelaskan tadi oleh Dokter Putri. Baik, untuk bahan makanan yang mengandung zinc itu sangat mudah sekali didapat. Setiap hari kita konsumsi, salah satunya dari daging merah. Daging merah itu per 100 gramnya kurang lebih 3 kali porsi ini mengandung 4,8 mg zinc. Selain dari daging merah, kita bisa dapatkan dari bahan makanan sumber laut seperti tiram yang paling tinggi kandungannya, kemudian dari udang, dari kepiting. Selain dari makanan laut, ayam, telur juga banyak kandungan zincnya. Kalau untuk umbi-umbian, salah satunya kentang juga ada kandungan zincnya. Sebenarnya dari semua bahan makanan itu sudah mengandung zat gizi makro dan mikro. Tinggal bagaimana cara kita memilih yang mana yang lebih tinggi dan seperti apa bahan makanan itu kita konsumsi. Saya rasa seperti itu, dokter. Terima kasih penjelasan yang sangat baik sekali mengenai sumber makanan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, di zaman pandemi ini, di zaman COVID yang seluruh masyarakat disarankan untuk berada di rumah saja. Apakah ada tips-tips bagi kita semua bagaimana caranya untuk mengatur agar pola makan kita tetap dalam sistem gizi seimbang? Apakah ada tips-tips dan triknya, Dok? Mohon penjelasan. Ya, terima kasih Dr. Dedi. Ya, jadi ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh kita selama kita lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Jadi pertama kita harus ingat dulu 4 pilar dari gizi seimbang. Ya, 1 keanekaragaman pangan, yang kedua adalah
beraktivitas fisik, yang ketiga melakukan perilaku hidup bersih, dan yang keempat adalah menjaga berat badan yang normal. Nah, kita mulai dari pertama, jadi konsumsilah jenis makanan yang beragam. Jadi untuk persajinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dayu ya, sesuai dengan isi piringku. Jadi per kali makan upayakan ada sumber karbohidrat dari nasi atau mungkin roti atau mungkin dari ubi. Yang kedua ada sumber protein dari lauk pauk ya, dari lauk pauk hewani ataupun dari nabati. Ada dari hewani bisa berupa daging, ikan, atau mungkin ayam. Kemudian kalau dari nabatinya bisa dari tahu tempe yang lebih mudah untuk didapatkan. Kemudian ada sumber vitamin mineral dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup perharinya. Selanjutnya adalah perlu diingat kita harus membatasi gula, garam, dan minyak. Kalau untuk gula maksimal yang disarankan adalah 4 sendok makan saja perharinya. Yang kedua, untuk garam itu adalah 1 sendok teh perharinya, dan minyak adalah maksimal 5 sendok makan per hari. Nah, selanjutnya kita dapat mengkonsumsi atau memilih bahan makanan dari bahan-bahan lokal. Nah, ini perlu dikreasikan sesuai dengan menu makanan kesukaan keluarga. Jadi ibu-ibu dan keluarga, anggota keluarga lainnya harus lebih sering berkreasi ya dengan jenis pangan lokal, sehingga kita tidak bosan dengan menu yang itu saja. Ya, tadi prinsip pertama sudah, kemudian lanjut yang prinsip kedua, tetap melakukan aktivitas fisik. Jadi harus aktif. Aktivitas fisik yang bisa dilakukan di rumah seperti bebersih rumah, menyapu, mengepel, kemudian berkebun ya yang sekarang lagi trennya. Kemudian bisa bermain bersama keluarga, atau mungkin olahraga yang kita bisa lakukan di rumah seperti yoga atau mungkin senam, atau kalau yang punya sepeda statis kita bisa gunakan itu. Nah, kemudian kita lanjut ke prinsip yang ketiga adalah menjaga pola hidup bersih. Yang penting di sini adalah ingat untuk selalu mencuci tangan sebelum makan ataupun sesudah makan, ataupun misalnya keluar dari toilet kita cuci tangan. Jadi lebih sering untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir. Prinsip yang keempat adalah menjaga dan memantau berat badan agar normal. Jadi indeks massa tubuh yang normal itu adalah 18,5 sampai 24,9 kg per meter kuadrat. Jadi upayakan berat badan Anda ada di angka tersebut. Ya, demikian Dr. Dedi. Terima kasih tips-tips yang sudah dibagikan kepada kita semua, kepada penonton setia Musada Channel. Dan untuk yang terakhir, mungkin kepada Bu Dayu, apakah ada cara-cara atau tips-tips dalam memilih dan menjaga makanan-makanan yang sudah kita yang ada di sekitar kita agar nilai gizi dari suatu makanan itu tetap terjaga? Jadi biar agar tidak hilang setelah kita memasak atau kita menyimpan. Oke, baik dokter. Saya rasa ini ibu di rumah sudah jago ya dokter ya dalam memilih bahan makanan yang kualitasnya bagus. Yang pertama, agar zat gizi tersebut tidak hilang, tentunya kita pilih bahan makanan yang segar. Cara memilihnya ini sangatlah mudah, tetapi mudahnya sekarang juga dipersulit dengan adanya zat-zat aktif lainnya yang ditambahkan dok. Jadi yang pertama untuk daging, misalkan daging yang kita pilih yang pertama tentunya yang berwarna merah dengan tekstur yang kenyal. Jadi saat kita pegang dia tidak lembek, dia kembali. Kemudian ada aroma khas dagingnya, itu untuk daging. Untuk yang kedua ikan, yang kita lihat yang pertama itu adalah kejernihan matanya, karena dari mata itu akan menentukan selanjutnya. Bila ikan dengan mata yang jernih sudah bisa dipastikan ikan itu segar. Dari mata kita turun ke insang. Kalau dari mata turun ke hati, kalau ikan dari mata turun ke insang, insangnya berwarna merah dengan tekstur dagingnya yang juga kenyal dan sisik yang masih kuat. Nah, untuk pemilihan ayam
Yang kita lihat tekstur ayamnya, warna, dan aroma. Untuk sayuran yang kita bisa pilih itu yang pertama itu adalah dia dengan bentuk yang normal, artinya tidak melengkung-lengkung, misalkan wortel lurus memanjang. Untuk sayuran daun, ini yang gampang kita lihat, kita akan pilih daun yang masih segar, yang berwarna hijau. Kemudian kalau untuk buah-buahan sendiri, yang sulit biasa kita tentukan itu kesegarannya adalah dari apel dan pir. Tetapi tidak usah khawatir, kita bisa memilih dengan cara kita menekan daging dari buah tersebut. Apabila masih dalam kondisi bagus, teksturnya bagus, itu bisa dikatakan dia masih segar. Setelah kita memilih bahan makanan untuk menghindarkan penurunan nilai gizi, itu kuncinya ada di penyimpanan, yang mana harus kita simpan dalam suhu dingin, yang mana yang kita simpan dalam suhu ruangan. Kalau untuk sumber karbohidrat, saya rasa dalam suhu ruangan pun masih bisa. Kalau untuk daging, di sini juga dibedakan, ada dalam suhu freezer, ada yang chiller. Kalau yang chiller itu hanya bertahan 2-3 hari. Kalau yang freezer mungkin lebih dari 2-3 hari untuk masa penyimpanannya. Kemudian untuk sayuran, kita juga harus pilih yang kandungan vitamin C-nya tinggi, sebaiknya kita simpan di dalam kulkas dan tidak terkena sinar matahari langsung, karena dengan adanya sinar matahari langsung akan merusak si sumber vitamin C ini. Setelah penyimpanan, pengolahan. Seperti apa sih pengolahan yang tidak mengurangi nilai gizi? Sudah barang tentu setiap pengolahan itu akan mengurangi nilai gizinya, Dok, ya? Benar ya, Dok? Jadi ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk meminimalisirkan pengurangan zat gizi tersebut. Yang pertama adalah caranya dikukus. Dengan pengukusan diharapkan zat-zat gizi masih ada di dalam bahan makanan tersebut. Yang kedua dengan cara memanggang, di mana memanggang ini juga dapat mempertahankan zat gizi dari bahan makanan tersebut. Dan yang ketiga menumis dengan sedikit minyak. Jadi khususnya untuk bahan makanan yang mengandung vitamin A, D, E, K yang biasanya larut dalam lemak, kita usahakan untuk mengukus atau menumis dengan sedikit minyak. Bila mungkin ibu di rumah pasti akan bosan dengan jenis makanan yang dikukus, dipanggang, direbus juga bisa, asalkan misalkan membuat satu jenis makanan, misalkan sup nih, Dok. Ya, yang pertama itu cara memasaknya tidak boleh lama. Yang kedua, kita konsumsi juga beserta kuahnya karena dia pasti akan larut di dalam kuah tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan untuk mempertahankan nilai gizi dari bahan makanan saat diproses atau diolah. Baik, terima kasih penjelasannya kepada kita semua penonton Mangusada Channel. Itu tadi pembahasan mengenai bagaimana cara untuk meminimalisir status nilai gizi dari makanan agar tidak jauh merosot dalam suatu makanan. Nah, baik sahabat Mangusada, kita telah membahas tentang tips menjaga gizi seimbang selama pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa dari segi nutrisi memegang peranan penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita untuk melawan infeksi baik itu virus, bakteri atau yang lainnya termasuk COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk memilih, mengolah, menyimpan makanan yang kita konsumsi sehari-hari berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh kedua narasumber yang sangat ahli pada hari ini. Jadi ingat pesan ibu, yaitu yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan menjaga jarak. Kemudian lakukan aktivitas fisik seperti berolahraga ataupun pekerjaan rumah yang lainnya seperti memasak, mengepel, kemudian menyiram dan lain-lain. Kemudian penuhi asupan gizi agar imunitas tubuh tetap terjaga. Baiklah sahabat Mangusada, sekian diskusi kita hari ini pada topik tips memenuhi gizi seimbang dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian jangan lupa subscribe, like, and share video di channel YouTube kami. Nantikan video-video edukasi lainnya
pada channel YouTube kami. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.